Halo teman-teman, kawasan Kota Tua Jakarta digadang-gadang menjadi lokasi alternatif Citayam Fashion Week yang baru. Adalah Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang menyatakan itu dalam beberapa kesempatan kepada awak media. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel Around Jakarta yang mengulas isu-isu viral dan menarik seputar Jakarta. Jika teman-teman menyukai konten ini, silakan klik tombol like juga. Jika ingin membagi video ini, silakan share ke teman-teman atau kerabat. Dan apabila punya komentar, tanggapan, pertanyaan, ataupun unek-unek, silakan deh isi di kolom komentar. Mudah-mudahan opini kita, sekecil apapun, akan bisa mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Sampai dengan akhir Juli kemarin, kawasan Kota Tua Jakarta masih dalam tahapan finishing dari renovasi besar-besaran yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Renovasi yang paling kasat mata adalah diperlebarnya trotoar di sekeliling kawasan dan digesernya halte bus Transjakarta yang lama yang tadinya berada di plaza antara Museum Mandiri di barat dengan bangunan stasiun Beos di timurnya. Halte lama sudah tidak terlihat lagi, dan halte yang baru yang berada di Jalan Lada Dalam sudah dioperasikan, walau belum kelar 100%. Dari halte baru ini nantinya penumpang bisa langsung menyeberang jalan menuju pintu masuk stasiun Beos yang baru tepat di depan jalan masuk dan keluar halte. Renovasi atau penataan Kota Tua sebenarnya sudah dimulai sejak era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin setengah abad lalu. Itu dibuktikan dengan keberadaan SK Gubernur nomor CD 3/1/70 tentang pernyataan daerah Taman Fathahillah Jakarta Barat sebagai daerah di bawah pembugaran pemerintah DKI Jakarta yang dilindungi UU Monumenten Ordonansi (Stadtblad 1931 nomor 238). Selain itu ada juga SK Gubernur nomor 111/B 11/4/54/73 tentang pernyataan daerah Jakarta Kota dan Pasar Ikan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai daerah di bawah pembugaran Pemda DKI Jakarta yang dilindungi UU Monumenten Ordonansi (Stadtblad 1931 nomor 238). Upaya ini ternyata berlangsung maraton. Terbukti pada pertengahan tahun 2022, setengah abad lamanya masih saja belum selesai. Namun harus diakui, saat ini sudah ada kemajuan signifikan dalam upaya merevitalisasi kawasan sekitar Taman Fathahillah, Stasiun Kota, Pasar Pagi Perniagaan, Glodok Pancoran, dan daerah Pinangsia. Renovasi maraton ini dilakukan demi mimpi besar untuk menjadikan kawasan bekas pusat pemerintahan VOC di Batavia ini sebagai ikon Jakarta, sekaligus destinasi utama wisatawan lokal dan mancanegara dalam bidang wisata sejarah dan heritage. Kendala paling menonjol dalam proyek ini adalah sulitnya merevitalisasi 134 bangunan tua yang bernilai sejarah. Pasalnya, dari jumlah itu, hanya 5 milik Pemprov DKI, yakni Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, Museum Bahari dengan menara sah bandarnya, Balai Konservasi, Museum Wayang, serta Museum Seni Rupa dan Keramik. Selebihnya milik BUMN dan swasta. Pemprov DKI tentu saja tak punya hambatan merenovasi bangunan miliknya sendiri. Namun persoalannya, banyak gedung yang tak terawat dan bahkan ambruk adalah milik BUMN atau swasta yang tak mampu memperbaiki. Pemprov DKI tentu saja tidak bisa serta-merta langsung merenovasi atau membangun kembali properti swasta atau pihak di luar asetnya sendiri. Harus ada proses panjang perjanjian untuk menghasilkan MOU dan kemudian baru masuk ke dalam tahap pelaksanaannya.
Sebab itu, Pemprov DKI menyambut baik keinginan Menteri BUMN Erick Thohir ketika menyatakan visinya merevitalisasi Kota Tua pada 26 Juni 2022. Banyak bangunan tua bersejarah memang berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Renovasi saat ini yang dilakukan Pemprov DKI lebih berfokus pada penataan ruang publik dan akses pejalan kaki. Pembangunan trotoar yang lebar di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara depan Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia, Jalan Kemukus, Jalan Lada Raya, Jalan Ketumbar, dan sekitarnya akan melengkapi trotoar dan akses pejalan kaki yang sudah ada di sepanjang sisi barat, Kali Besar Barat, dan Timur. Selain itu, juga mengembalikan keberadaan plaza luas yang ada di antara Stasiun Beos dengan Museum Mandiri, seperti saat VOC masih berjaya di abad ke-17 Masehi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri dalam satu kesempatan pernah berujar, jika istilah Kota Tua yang merupakan sebutan bagi kawasan destinasi sejarah itu, ada baiknya dikembalikan namanya menjadi Batavia. Karena nama ini memiliki akar historis yang panjang. Namun, belum ada kelanjutan dari wacana ini. Nama kawasan Kota Tua Jakarta akhir-akhir ini kembali mengemuka jadi sorotan publik terkait viralnya fenomena Citayam Fashion Week yang dianggap mengganggu ketertiban umum di kawasan terintegrasi Duku Atas Sudirman. Karena lokasi ini tidak begitu luas dan tidak mampu menampung manusia dalam jumlah puluhan bahkan ratusan ribu dalam waktu bersamaan. Adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut jika kawasan Kota Tua bisa menjadi salah satu alternatif lokasi baru bagi anak-anak SCBD atau sekitaran Citayam, Bojonggede, dan Depok untuk nongkrong dan berkreasi. Singkat kata, Citayam Fashion Week bisa pindah ke lokasi ke kawasan Kota Tua. Lantas bagaimana dengan anak-anak SCBD sendiri dengan wacana ini? Dalam beberapa kesempatan, Bonge dengan santai mengatakan, jika berkreasi di Duku Atas dilarang, maka dia lebih baik kembali ke rumah dalam tanda kutip alias base camp-nya di Bojonggede dan Citayam. Sedangkan yang lain masih pikir-pikir. Bukan tanpa alasan jika anak-anak SCBD ini pikir-pikir, karena dalam benak sederhana mereka berhitung, jika ke kawasan Kota Tua maka ongkos dari rumah mereka ke sana tentulah lebih mahal. 1.000-2.000 perak bagi mereka sangat berarti. Apalagi kawasan Kota Tua tidak bisa dibuat nginep. Pukul 10 semua yang ada di sana sudah diusir petugas. Beda dengan daerah Duku Atas, di mana masih banyak tempat yang bisa dibuat beristirahat jika malam dengan gratis dan relatif aman. Belum lagi udara di kawasan Kota Tua masih lebih panas ketimbang di Duku Atas. Pepohonan yang rindang pun masih jarang. Jadi bukan tanpa alasan, anak-anak generasi Z tersebut masih pikir-pikir. Beberapa anak yang lain mengatakan, jika keberadaan mereka di Duku Atas sebenarnya tidak mengganggu ketertiban, karena yang menyebabkan kemacetan dengan beramai-ramai berjalan di atas zebra cross juga bukan mereka. Kita kalau nyebrang sambil ngonten itu kalau jalanan sepi, biar aman dan gak ganggu yang lain, ujar Dara. Sebut saja begitu, bocah 14 tahun asal Cilebut yang diamini rekan-rekannya. Renovasi kawasan Kota Tua sendiri ditargetkan selesai akhir Agustus ini. Apakah anak-anak SCBD akan pindah lokasi dan konten di Kota Tua? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, dimanapun kita berada, kita wajib menjaga kebersihan dan ketertiban. Setuju?